wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Intan dengan NIM 230130016, semester 5 program studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 19 November Kolaka. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana keadaan kalian semuanya? Baik, Bu. Baik semua? Baik, Bu. Tidak ada yang sakit? Tidak ada. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan mengabsen dulu ya. Iya, Bu. Baik, saya mulai dari Widya. Hadir. Andi Ulfi. Hadir. Andi Ulfi. Hadir, Bu. Nanda. Hadir. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mungkin kita melakukan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Kepada ketua kelas mungkin bisa memimpin temannya untuk melakukan berdoa bersama. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat dan mudah dipahami. Baik, di sini Ibu akan lanjut saja. Yaitu di sini ada yang sering baca cerpen? Wah, banyak ya. Kalian tahu nggak kalau cerita-cerita itu bukan hanya dongeng untuk hiburan, mereka menyimpan nilai moral, budaya, dan kearifan lokal yang sangat penting untuk kehidupan dan identitas bangsa kita. Baik anak-anak, di sini Ibu akan memutarkan video gambaran singkat atau potongan ilustrasi cerita rakyat di atas. Malin, kita hidup miskin, tapi jangan pernah putus asa. Iya, Bu. Aku ingin merantau agar hidup kita lebih baik. Kalau kau bersungguh-sungguh, Malin, ikutlah kapal dagang yang berlabuh. Kalau itu maumu, pergilah nak, tapi jangan lupakan ibumu. Aku janji, Bu. Kalau kau bersungguh-sungguh, Malin, ikutlah kapal dagang yang berlabuh. Tak mudah, cepat belajar. Suatu hari kau bisa jadi orang besar. Saya akan berusaha sekuat tenaga, Pak. Suamiku, kini engkau kaya dan terhormat. Kita harus menjaga martabat. Tentu, aku tidak ingin dianggap orang miskin lagi. Itu Malin, ia sudah sedang kaya raya. Malin, Malin anakku, kau pulang juga nak. Siapa wanita tua ini? Aku tidak mengenalnya. Aku ibumu, Malin, ingat janji saat kau merantau dulu. Benarkah dia ibumu? Dia miskin dan kotor sekali. Tidak, aku tidak punya ibu seperti dia. Ya Tuhan, kalau benar dia bukan anakku, aku rela. Tapi jika dia benar anakku, kutuklah dia jadi batu karena durhaka pada ibunya. Astaga, Malin benar-benar lupa diri. Cepat mengamuk, ini pasti akan durhaka. Minta maaflah kepada ibumu. Ibu, ampuni aku. Sekali-sekali kita durhaka pada orang tua. Hidup kayak tidak ada artinya tanpa restu ibu. Selamat tinggal, Malin anakku. Nah, Ibu sudah menampilkan video mengenai cerita rakyat. Baik, selanjutnya sebelum kita lanjut, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai dan isi cerita rakyat dengan tepat. Yang kedua yaitu siswa mampu menjelaskan unsur budaya dan kearifan lokal yang terdapat dalam cerita rakyat. Yang ketiga, siswa mampu mengembangkan kembali cerita rakyat menjadi cerpen yang sangat kreatif. Baik, selanjutnya di sini kita akan mengidentifikasi isi dan nilai cerita rakyat. Jadi Ibu akan membagikan teks singkat cerita rakyat, yaitu judulnya Maling Kundang. Di sini ada yang pernah dengar cerita Maling Kundang? Saya, Bu. Bagus. Baik, nanti anak-anak baca cerita rakyat yang saya bagikan ya. Terus nanti kita akan membuat kelompok.
Nanti kelompok itu terdiri dari 2 atau 3 orang. Nanti kalian berdiskusikan, yaitu dengan mencari tokoh dan wataknya, terus alur singkatnya, nilai moralnya, terus unsur budaya seperti lokasi, adat, kepercayaan, bahasa, daerah, pakaian, dan tradisi. Karena saya melihat anak-anak sekalian di sini bukannya pada lesu-lesu, ada yang mengantuk, Mukanya biar. ada yang kurang sehat. Jadi ibu akan melakukan ice breaking. Baik, di sini cluenya, jika ibu mau memegang pundak, maka kalian memegang kepala. Jika ibu memegang kepala, maka kalian memegang pundak. Baik, mari kita mulai. Go. Oke, pegang pundaknya, pegang kepalanya. Wow, Nak Ulfi salah ya. Iya, Bu. Jadi karena Nak Ulfi salah, maka Ulfi dapat hukuman. Baik, Ya, dihukum. di sini hukumannya Ulfi adalah, baik, Ibu akan tanyakan kepada Ulfi apa yang dipahami Ulfi tentang cerita rakyat. Baik, bagus sekali. Baik anak-anak, di sini karena kita sudah melakukan ice breaking, jadi kalian semua harus tetap fokus dan semangat dalam belajarnya ya. Jadi ibu akan lanjutkan tugas kalian ya. Silakan kerjakan tugas kalian. Baik, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil identifikasinya. Jadi ibu akan kasih waktu selama 5 menit. Baik, kepada kelompok pertama saya persilakan untuk mempresentasikan tugas kalian. Tadi kelompok 1 telah mempresentasikan hasil tugas mereka. Mari kita beri apresiasi kepada teman-teman kalian semua. Mempresentasikan tugas kelompok kalian semua, ibu akan memberikan tugas selanjutnya, yaitu kalian akan mengembangkan cerita rakyat yang kalian baca menjadi cerpen versi modern, misalnya yaitu mengubah sudut pandang tokoh, mengubah latar waktu menjadi masa kini, terus menambahkan konflik baru, membuat akhir yang berbeda. Terus, tapi ingat, nilai dan kearifan lokal harus tetap dipertahankan. Contohnya, misalnya Timun Mas versi baru bisa saja mengambil latar di kota modern, tetapi tetap membawa nilai keberanian dan kecerdikan. Jadi di sini ibu akan menyuruh kalian semua menulis secara singkat draft awal mulai dari 10 menit. Oke? Oke? Hari ini kita sudah belajar bahwa cerita rakyat bukan hanya cerita masa lalu, tetapi juga warisan budaya yang mengandung nilai-nilai penting seperti kerja keras, hormat kepada orang tua, kejujuran, dan kecerdikan. Kalian juga sudah berhasil menemukan unsur budaya dan mencoba mengembangkan cerita rakyat menjadi cerpen kreatif. Keren sekali, tepuk tangan. Baik, sebelum kita akhiri, siapa yang mau berbagi satu hal baru yang dipelajari hari ini? Saya, Bu. Siapa? Saya. Baik, saya persilakan. Sudah, Bu. Wow, bagus sekali anak-anak. Baik, minggu depan kita akan membahas struktur cerpen untuk menyempurnakan hasil karya kalian ya. Iya, Bu. Baik, terima kasih.